Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Totokes dengan saya Zulfikar Prasetyo Putra sebagai host. Dan hari ini saya ditemani oleh kawan saya. Fadila Jana. Di sini kita udah kedatangan tamu yang kece-kece banget tentunya nih Bang Fikar. Ada Mbak Zahra dan Mbak Karunia. Boleh nih Mbak Zahra sama Mbak Karunia perkenalan diri dulu. Hai, salam Mbak Alfar. Kenal? Iya, Alika. Ya bisa panggil Zahra aja ya. Aku itu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, selamat malamnya Pak Kak Jufikar dan juga Mbak Zahra. Kenalkan, nama saya Karunia Esnaini, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta. Wah, keren banget nih ada anak-anak UNJ dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ya. Nah, untuk malam ini podcast kita bertemakan tentang mengenai kehidupan kampus. Nah, ini berguna banget buat teman-teman siswa SMA yang pengen masuk kuliah. Benar gak nih Bang Fikar? Ya, menurut saya sih ya kurang lebih seperti itu. Apalagi kan kamu kita ini ya orang-orang yang dari SMA terus masuk ke kuliahan. Bener banget. Saya ingin bertanya nih sama Mbak Zahra dan Karunia, ingin masuk universitas itu atas dasar kemauan Anda sendiri, apa Anda mempunyai dorongan lain mungkin dari orang tua atau ekonomi mungkin, apakah ya seperti itu sebagainya? Ya, kalau dari saya sendiri, kenapa masuk universitas ya menjadi mahasiswa? Karena dari kemauan diri sendiri ya, dari hati yang terdalam. Tapi juga didorong oleh orang tua juga, karena alasan saya tuh ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua. Pastinya orang tua sangat bahagia ya, bersyukur melihat anak mahasiswa. Lalu juga alasan saya yang kedua, karena bagi saya pendidikan itu adalah hal yang sangat penting ya. Dengan berkuliah, saya bisa mempelajari ilmu yang saya minati secara lebih mendalam. Sangat berbeda dengan ketika kita di SMA. Kalau di SMA kan kita belajar banyak mata pelajaran. Kalau di kuliah ini kita bisa mempelajari suatu ilmu yang kita minati, yang secara lebih dalam, secara lebih spesifik gitu. Seperti saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Lalu juga yang terakhir, alasan saya masuk universitas karena saya yakin dan saya juga berharap dengan berkuliah ini dapat memberikan bekal untuk saya untuk menggapai cita-cita dan semoga dapat mencerahkan masa depan saya. Itu sih kalau dari saya. Wah, mulia banget nih ya Mbak Zahra pengen membahagiakan kedua orang tuanya nih. Kalau Mbak Karunia sendiri karena apa nih? Wow, tadi Zahra keren banget ya sebenarnya alasannya. Sebenarnya kalau aku sendiri itu, aku juga dari kemauan diri aku sendiri pengen kuliah, dan aku juga ingin membuktikan gitu bahwa dari keluarga yang biasa aja aku tuh bisa kuliah gitu. Terus juga kenapa sebenarnya dari orang tua aku juga mendukung anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi mungkin itu alasan aku dari faktor dari diri sendiri dan juga dari orang tua. Dan tentunya juga sama kayak Zahra gitu, untuk mengangkat derajat orang tua sendiri. Dari biasa kita untuk misalnya dapat pekerjaan yang lebih baik, terus juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik, itu kan juga pasti akan mendukung di masa depan yang akan lebih baik gitu.
Itu sih dari harapan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Wah, Wow, quotes-nya bagus seperti itu ya. banget. Jadi bisa di enggak? Saya menurut kawan saya nih Sasa, Kenapa? kamu kita ini memiliki hati yang sangat baik. Kalau ini mau ajak orang tua ini. Wah iya, benar mulia banget ya. Nah, eh aku mau nanya nih. Saya mau nanya nih. Jadi kan kalian udah masuk ke dunia kampus gitu ya. Pasti kalian punya culture shock yang kalian alami waktu kalian pertama kali masuk ke dunia kampus. Nah, culture shock apa yang kalian alami waktu itu? Dari Mbak Karunia dulu nih. Ya, kalau dari aku, perbedaan yang aku rasain dari awalnya kuliah. Terus itu adalah yang pertama mungkin dari sistemnya ya, dari sistem mata pelajarannya. Kan kalau di SMA mata pelajaran itu udah ditentuin dari guru, itu udah tinggal belajar aja lah, kita tinggal terima. Nah kalau di kuliah kan mungkin di sini juga udah pada tahu gitu, dari kuliah tuh kita harus yang namanya kita ngisi SKS, ngisi mata kuliah setiap semester. Dua mungkin dari perbedaan sistem di perkuliahan, kalau misalnya kelas itu harus pindah-pindah gitu. Kalau di SMA kan kelasnya itu aja tiap hari, ya udah duduk di situ di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama juga. Kalau kuliah kan orangnya beda-beda juga bisa terjadi. Kalau misalnya kita ikut kelas yang tingkatnya di universitas, kita bisa ketemu dari yang beda fakultas. Itu juga perbedaan yang ketiga itu dari nilai sih. Kalau di nilai kan di SMA itu dari nilai yang 90, 80, 100 itu kan angka-angka ya, sedangkan kalau di kuliah tuh nilainya dari H, B, C, terus juga tiap semester harus keluar IPK yang 3, sekian atau 4. Nah, terus kalau yang keempat itu yang benar-benar aku rasain adalah culture shock yang aku harus tiap hari bangun pagi, harus 2 jam di TJ lah untuk menuju kampus sih. Kalau dulu kan di kuliah, di SMA itu paling 15 menit udah sampai gitu, dan itu juga dianterin. Itu sih yang paling benar-benar aku rasain banget, yang beda banget. Iya bener banget. Perjalanan gitu ya dari rumah ke kampus itu emang bener-bener capek banget, dan itu culture shock yang bener-bener shock banget. Nah, kalau Mbak Zahra sendiri apa nih? Kalau saya sih sama ya sebenarnya sama Mbak Karunia. Dari sistemnya ya, karena sistem di SMA itu dengan di kuliah sangat berbeda. Dari misalnya sistem tugas juga itu benar-benar harus mandiri, kita benar-benar harus tanggung jawab dengan diri kita. Kalau ketika di SMA kan kita misalnya lupa mengerjakan tugas atau lupa membawa tugas atau belum mengumpulkan tugas, pasti nanti diingatkan oleh guru kita ya. Kalau misalnya di perkuliahan ini pastinya kita yang harus mandiri, kita yang harus tanggung jawab, kita yang harus sadar gitu dengan tugas-tugas kita, karena tidak akan diingatkan lagi. Lalu kultur shock yang kedua pastinya sama juga ya, karena saya dari Bogor, saya kuliahnya di Jakarta dan tidak ngekos, jadi harus subuh-subuh dari rumah. Juga menghabiskan waktu 2 jam, dan ketika sampai di rumah juga sudah malam. Lalu juga kan adalah dari mungkin dari orang-orang yang saya temui, dari teman-teman yang saya temui ya. Kalau misalnya di SMA itu, saya kan SMA-nya di Bogor, pastinya ketemu orang-orang, ketemu teman-teman yang dari Bogor juga ya, kebudayaan kami itu sama. Sedangkan kalau misalnya di kuliah ini, saya bertemu dengan teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pastinya kebudayaan kami sama dan kami harus saling beradaptasi. Lalu juga mungkin dari karakternya ya, kalau misalnya di SMA ini saya bertemu dengan teman-teman yang beragam karakter, tetapi akhirnya kita bisa menyatu karena kita saling terbuka, bisa itu saja sekitar.
Kayak judul lagu aja, adaptasi. Kayak judul lagu adaptasi, judul lagunya Tulus. Iya guys, benar-benar. Masa-masa kuliah tuh masa-masa transisi dari kita SMA menuju kuliah. Nah, istilahnya kita mengalami pendewasaan, kita harus lebih disiplin, lebih bertanggung jawab dan sebagainya menurut saya. Ngomong-ngomong, memang kalian ini sudah semester keberapa ini tahun ini? Tahun ini udah semester keempat. Oh, semester 4. Iya, sama saya juga sempat. Oh, Kita sama juga. iya satu Sama kayak angka. kita ya Bang, Kenapa? sama kayak kita semester 4. Dikasih tahu dong, kan ketahuan kita jadi. Di semester 4 ini kalian mengikuti sebuah organisasi kampus mungkin, atau bukan sedang mengikuti, maksud saya apakah kalian sedang mengikuti atau ingin mengikuti sebuah organisasi yang di kampus? Ya, dari saya dulu kali ya. Ya alhamdulillah ya, walaupun di semester 4 ini lebih padat dari semester-semester sebelumnya dan materinya juga lebih sangat berat ya. Tapi alhamdulillah saya masih terlibat di organisasi kampus. Saya terlibat di organisasi prodi dan organisasi fakultas. Kalau di organisasi prodinya saya terlibat di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang disingkat DPM Prodi. Nah, DPM Prodi ini tugasnya untuk mengawasi kinerja BEM. Lalu juga pasti teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih saya mengikuti organisasi DPM ini? Alasan utama saya sih karena saya ingin melatih kemampuan public speaking saya dan ingin meningkatkan kepercayaan diri saya yang sebenarnya masih sangat kurang ya. Lalu juga saya ingin belajar bermanfaat waktu, membagi waktu, ingin belajar juga berorganisasi, bekerja sama dengan orang dalam suatu organisasi. Nah, lalu yang kedua itu organisasi di fakultas, itu namanya organisasi FIKU, singkatannya itu Forum Studi Islam Hikmatul Ummah. Itu tuh di Fakultas Bahasa dan Seni, fakultas saya. Itu organisasi yang bernuansa Islami, jadi di dalamnya kita bisa mempelajari Islam secara. Nah, alasan saya mengikuti organisasi tersebut karena ya saya ingin belajar agama Islam lah. Dan juga saya berharap bisa meningkatkan semangat saya dalam beribadah. Amin. Terus juga alasan saya mengikuti Pesiku itu karena saya ingin menjaring relasi lebih luas. Saya ingin berkenalan dengan teman-teman yang berada dari prodi lain di fakultas saya, yaitu di Fakultas Bahasa dan Seni. Itu sih kalau organisasi yang saya ikuti. Wah, keren banget ya Mbak Zara ini. Kalau Mbak Karunia sendiri ini organisasinya apa nih? Wow, tadi dengar Jara ternyata kita sama ya organisasinya, juga ikut DPM dan juga PSIKU. Dan kalau yang aku tuh ikut lagi satu namanya KSPA atau Kelompok Sosial Pencinta Anak. Yaitu karena itu berlingkup di anak-anak ya. Jadi aku suka anak kecil dan aku ingin mencoba untuk mengalami bagaimana sih cara ngajar anak-anak kecil. Dan kalau alasan yang lainnya mungkin sama ya ke Jara, menjadi relasi dan juga pertemanan. Nah, kalau dari Mbak Caca dan Kak Fikar nih, gimana sih ada ikut organisasi apa sih kalau di kampus? Cacing dulu mungkin ya, kawan saya kayak pengen ngomong dari tadi nih. Fikar dulu kali ya Bang Fikar. Caca udah. Ya udah deh. Kalau saya sendiri tahun lalu saya mengikuti, tahun lalu dan tahun sekarang di periode sekarang saya mengikuti BEM Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kenapa milih jadi anak BEM ketimbang DPM? Karena waktu itu mikirnya BEM itu keren.
Ya kayak gitu sih, ternyata nggak keren-keren juga. Tapi keren kok Mbak Caca, Beb. Ya, Oh, emang Bang sih Fikar. kan. Iya. Jadi kita waktu SMA kan ngeliat, masuk kelas, masuk BEM. Kan orang-orang pada kayak gitu kan. Kalau saya sendiri sih, saya tidak tertarik dengan organisasi. Ada satu faktor yang membuat saya tidak tertarik. Soalnya bagaimana cara saya mengatur waktu itu, saya akan punya waktu itu sangat kurang. Jadi menurut saya organisasi, jika saya ikut organisasi kampus, maka saya akan ketinggalan soal apa ya, nilai, pace, segala macam itu bisa ketinggalan. Ngomong-ngomong dengan apa ya, manajemen waktu nih, kawan saya Sasa benar-benar pengen ngomong dari tadi. Iya, Ngomong waktu. pengen banget ngomong nih, pengen nanya gitu sama Mbak Zahra sama Mbak Karunia sendiri. Kan kalian ini ngikutin berbagai, maksudnya banyak macam organisasi nih. Gimana sih cara kalian buat meningkatkan IPK kalian, walaupun kalian tuh mempertahankan IPK kalian walaupun kalian banyak kegiatan organisasi? Pasti ribet banget kan, apalagi yang tadi Bang Fikar bilang kalau masuk organisasi itu gak ada waktu buat belajar, buat ini. Nah kan kalian ini masuk organisasi, gimana sih cara memanajemen waktu antara IPK sama organisasi? Zahra dulu ya, mungkin di rumahku ada gangguan suara nih lagi ada nggak memang lewat. Ya, boleh aku dulu ya jadinya ya. Kalau dari aku sih yang pertama pastinya kita harus bisa memanajemen waktu, kita harus bisa membagi waktu ya antara organisasi terus juga antara kuliah di kelas. Nah itu tuh hal yang penting banget. Terus kedua sih berusaha buat nggak numpuk tugas ya. Sebenarnya ini juga saya masih berusaha banget biar kalau misalnya tugas dikasih sama dosen langsung dikerjakan agar enak. Kalau misalnya kita jadinya ada acara organisasi, kita bisa mengikuti organisasi itu tanpa kepikiran tugas, jadi difokuskan karena tugas sudah selesai. Lalu yang ketiga, membuat skala prioritas. Kan tujuan utama saya datang ke kampus untuk belajar, jadi mungkin walaupun saya berusaha menyenangkan kuliah dan organisasi, tapi saya lebih memprioritaskan kuliah di kelas. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau Mbak Karunia? Sangat super bahas Zahra gitu. Iya, benar. Mbak Karunia mungkin. Kalau aku nambahin aja sih ya, tadi Zahra udah bagus banget cara-caranya, tipsnya buat manajemen waktu. Kalau aku sih yang penting kita tuh mau capek untuk pegang segala hal. Saat mungkin orang-orang manfaatin waktu untuk nonton film dan lain-lain, kita harus mau capek untuk ikut-ikut ada di organisasi. Mungkin kalau dari aku gitu sih, mau capek dan mau komitmen dengan organisasi kita. Wah, keren banget nih ya tips dari Mbak Zahra sama Mbak Karunia. Iya. Gak semua manage waktu, gak semua orang bisa. Contohnya saya tidak bisa manage waktu. Iya benar. Ya mungkin dari semester 1 sampai dengan semester 4 sekarang, kalian itu merasa bahagia nggak sih dalam perkuliahan ini? Kan sekarang zamannya COVID ya, kita nggak bisa kuliah di kampus, jadi kita dirumahkan dan kuliah dengan mungkin kalian tuh punya keluh kesah gitu tentang PJJ atau apa gitu. Mungkin dari
aku lagi ya nih, nggak apa-apa ya? Iya, nggak Aku apa-apa. lagi nih. Ya, kan sekarang pembelajarannya online nih ya. Biasanya kita pakai Google Meet, Zoom Meeting, terus juga video conference yang lain ya. Atau kadang juga WhatsApp group, terus juga Google Classroom. Nah, kalau kendala saya sendiri sih lebih ke jaringan ya, sinyal. Karena sering banget nih saat lagi kuliah di Zoom atau di Google Meet, jaringannya tuh tiba-tiba down, apalagi kalau misalnya sedang hujan atau setelah hujan itu bisa down banget. Dan jadinya saya keluar dari ruangan Zoom-nya itu atau Google Meet. Nah, itu menurut saya merugikan banget ya, karena jadi terlewat penjelasan atau beberapa materi dari dosen. Udah sih kalau saya itu lebih ke sinyal, lebih ke jaringan. Iya, relate banget sih dengan saya juga sinyal tuh kendala utama menurut saya. Mbak Karunia sendiri mempunyai masalah dalam PJJ mungkin? Sebenarnya masalahnya nggak jauh-jauh juga sih dari sinyal. Yang paling urgent banget kalau misalnya apalagi kalau lagi ada cuaca yang buruk, pasti sinyal ikut-ikutan jadi down banget. Dan kalau yang lain mungkin kendalanya dari diri aku sendiri ya, jadi motivasinya tuh belajar jadi agak rendah gitu, karena kita cuma lihat di laptop sendirian di rumah, belajar begitu-gitu aja, cuma dengerin dan kurang ada pertemanan gitu kalau dari aku sendiri sih. Iya, bener banget ya. Kalau misalkan PJJ tuh kayak ngerasanya sendiri gitu, terus kurang motivasi buat belajar. Kalau misalkan waktu offline kan kita semangat gitu nyari. Gue harus mencari ilmu. Oh, cari ilmu. Iya. Saya kira ngobrol tadi. Nah, mungkin podcast hari ini kita tutup sampai di sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini, kita sebagai mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang besar, dan bagaimana kita cara mengatur waktu untuk istilahnya memilah bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kuliah kita sendiri. Benar. Mungkin Mbak Sasa sendiri mempunyai tambahan gitu tentang kesimpulan hari ini? Kesimpulannya sih dari Mbak Zahra, dari Mbak Karunia sendiri tuh yang saya lihat kayak semua orang pasti punya kendala, masalah masing-masing dalam perkuliahan. Tapi sebagai mahasiswa yang dimana dituntut untuk selalu belajar gitu, kendala-kendala seperti itu pasti bakalan bisa dilewati sama kita semua, asal kita ada kemauan buat terus maju. Ya, saya sangat setuju, dan inti dari podcast kita ini, apapun keluh kesah kita ketika itu kita yang lagi lalui, intinya jangan kebahagiaan. Ya, bener banget. Nah, sebelum kita tutup nih podcast kita, Mbak Azara sama Mbak Karunia mau ngasih pesan gak nih buat teman-teman yang mendengar podcast ini? Dari Zahra duluan. Oh, boleh ya. Ya, kalau dari aku sih pastinya untuk teman-teman di luar sana, untuk kita juga ya, terkhusus buat aku juga sih, soalnya aku juga masih berusaha banget nih ya. Pokoknya kita semangat terus kuliahnya, terus juga pasti sih ya, namanya motivasi nggak naik terus ya, pasti ada kalanya kita lagi lelah, lagi malas, tapi pokoknya usahain kita bangkit. Nah, pokoknya semangat terus mengejar impian kita, dan juga jadikan juga orang tua sebagai motivasi kita. Biasanya kalau kita menjadikan orang tua sebagai motivasi, jadi lebih semangat gitu ya. Ya, udah sih kalau dari saya itu. Dari Mbak Karunia gimana nih? Kalau dari aku mungkin intinya nikmatin semua yang ada. Jadi nikmatin segala proses, kegagalannya, dan juga nikmatin waktu kalian yang kalian punya. Itu aja sih.
tadi hasil dari pembicaraan kita di podcast kali ini mengenai kehidupan kampus. Wah, banyak sekali ya pembelajaran yang dapat kita ambil nih dari podcast pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.